Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang penyusunan kutipan. Di antaranya ada Arfiana Putri Nanda, saya sendiri, teman saya Fadilah Hamalia, dan teman saya Ratu Fajir Agustin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ratu Fajar Agustin. Kutipan merupakan pengulangan satu ekspresi sebagai dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber aslinya dan ditandai oleh diselisingi dengan tanda kutip. Fungsi-fungsi kutip terdiri dari sebagai landasan teori, penjelasan suatu uraian, memudahkan peninjauan kembali, penggunaan referensi, dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan daftar pustaka. Dan bahan bukti menunjang penilaian pendapat, memberikan penjelasan penambahan tentang suatu masalah yang dikemukakan dalam teks atau untuk menjelaskan definisi istilah secara cermat atau catatan kaki. Prinsip-prinsip kutipan terdiri dari yang pertama, pengutipan tidak diperbolehkan membenarkan kata atau kalimat yang salah dari sumber kutipan kita. Yang kedua, pengutip diperkenankan menghilangkan bagian-bagian kutipan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna atau arti yang terkandung dalam sumber kutipan. Yang ketiga, pada kutipan langsung, penulisan tidak boleh mengubah apapun dan andai kata penulisan tidak menyetujui apa yang dikutip atau menemukan kesalahan, ia dapat memberi tanda titik atau si. Yang keempat, kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian. Yang kelima, kutipan yang panjang hendaknya sebenarnya dimasukkan ke dalam lampiran. Dan yang terakhir, kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan. Pedoman kutipan. Yang pertama, kutipan harus diletakkan di akhir kalimat, di dalam tanda baca contoh Lanser 1941. Yang kedua, kutipan dapat ditulis dengan cara Chopper 1999 atau Kaper 1999.223 atau Kaper 1999 atau Kaper 1999.223. Yang ketiga, jika terdapat dua atau lebih penulis, digunakan tanda penghubung dan di dalam kurung. Contoh, Dampi dan Stes 1990 atau Danpi dan Stes 1990. Jika terdapat 3 penulis atau lebih, penulis pertama kali sebutkan semua penulis. Kemudian, untuk penulisan berikutnya cukup tulisan nama pertama diikuti dengan al. Contoh, MC, Lagarde, et al. Jika Anda mengutip pernyataan yang telah dikutip penulis lain, Anda perlu menambahkan Karini, dikutip dalam pattern, 1990. 2 atau lebih kutipan harus dituliskan sesuai urutan abjad dan dipisahkan dengan tanda titik koma. Contoh, Abrahamson, 1991, titik koma, Daniels, 1990. Jika kutipan lebih dari 40 kata,
tuliskan kutipan menjorok dalam dengan spasi tunggal dan tidak memakai tanda kutip. Jenis-jenis kutipan. Jenis-jenis kutipan terdiri dari dua jenis. Pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung atau direct quotation adalah kutipan yang dilakukan persis seperti sumber aslinya. Kata-kata yang digunakan sama seperti bahan aslinya. Kutipan ini biasanya digunakan untuk mengutip rumus atau model matematika, untuk mengutip peraturan-peraturan hukum, surat keputusan, surat perintah, untuk mengutip peribahasa, puisi, karya, drama, dan kata-kata mutiara, untuk mengutip beberapa definisi yang dinyatakan dalam kata-kata yang sudah pasti, untuk mengutip beberapa pernyataan ilmiah yang jika ditanyakan dalam bentuk lain dikhawatirkan akan hilang maknanya. Kutipan langsung terbagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung pendek atau short direct quotation, yaitu kutipan langsung yang panjangnya tidak melebihi dari 3 baris ketipan. Kutipan yang demikian dimasukkan dalam teks dengan memberikan tanda petik di antara bahan yang kutip. Kalau kutipan itu perlu dihilangkan beberapa kata atau bagian dari kalimat, maka pada awal kalimat diberi titik pada buah. Kutipan langsung panjang atau long direct quotation adalah kutipan langsung yang panjangnya lebih dari 3 baris ketikan. Kutipan tersebut diberi tempat sendiri dalam alinea baru yang berdiri sendiri, diketikkan dengan satu spasi dan lebar jorokan ke dalam, dan kalimat pertama adalah 7 ketukan huruf dari garis tepi yang baru. Sedangkan baris kedua dan seterusnya dimulai sesudah 2 ketukan huruf dari garis tepi kiri serta tidak ditulis antara tanda petik. 2 kutipan tidak langsung atau pinjaman pendapat yang diambil intisarinya saja. Kutipan tidak langsung terbagi menjadi 2. Pertama, kutipan tidak langsung pendek atau short indirect quotation, yaitu kutipan tidak langsung yang terdiri dari 1 alinea atau kurang. 2. Kutipan tidak langsung panjang atau long indirect quotation, yaitu kutipan tidak langsung yang terdiri lebih dari 1 alinea. Teknik menulis kutipan. 1. Kutipan langsung. Terdiri atas kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. Di antaranya kutipan diintegrasikan dengan teks, jarak antar baris kutipan 2 spasi, kutipan diapit dengan tanda kutip, sudah kutipan selesai langsung di belakang yang dikutip dalam tanda kurung ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil dengan menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. Kutipan langsung yang terdiri dari lebih 4 baris. Itu diantaranya kutipan dipisahkan dari sejarak 3 spasi, jarak antara kutipan 1 spasi, kutipan dimasukkan 5-7 ketukan, sesuai dengan alinea teks pengarang atau pengutip. Bila kutipan dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 5-7 ketukan. Kutipan diapit oleh tanda kutip atau diapit tanda kutip. Diambil kutipan diberi sumber kutipan seperti pada 1. Kutipan tidak langsung. Kutipan diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris kutipan spasi rangkap. Kutipan tidak diapit tanda kutip sesudah selesai diberi sumber kutipan. 3. Kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat. Meskipun kutipan itu singkat saja, kutipan diberi tanda kutip dikutip seperti dalam teks asli. Kutipan atas ucapan lisan. Kutipan harus dilegalisir dulu oleh pembicara atau sekretarisnya apabila pembicara seorang pejabat. Dapat dimasukkan ke dalam teks kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. 5. Kutipan dalam kutipan. Kadang-kadang terjadi bahwa dalam kutipan terdapat lagi kutipan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila Amalia. Contoh-contoh kutipan. Peningkatan yang sama juga dialami oleh perusahaan komputer Compaq, yaitu berkisaran 50-57% pada akhir bulan Maret 1999. Sebagaimana diutarakan oleh Direktur PT Compaq Komputer Indonesia, B.T. Lim. Yang kedua, peningkatan penjualan komputer Compaq sebesar 200% selama 3 bulan pertama tahun 1999 disebabkan oleh kegiatan komputerisasi untuk menghadapi Y2K dan segmen bisnis layanan, Atmadi dan Purwito 1999.212. Etika kutipan. Yang pertama, dalam tata cara mengutip karya orang lain, kita setidaknya harus memperhatikan aturan atau tata cara yang berlaku. Kutipan ini dapat berupa tulisan-tulisan buku, majalah, surat kabar, gambar ataupun foto, e-book dan sumber atau media lainnya. Yang kedua, sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, atau surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Tata cara mengutip karya orang lain. Yang pertama, kutipan dari buku. Nama pengarang dengan nama belakang terlebih dahulu. Jika terdapat gelar, letakkan paling belakang. Dan jika gelar lebih dari satu, maka setiap gelar dipisahkan dengan tanda koma. Judul lengkap dengan huruf italik atau underline. Nama kota diterbitkan buku tersebut. Nama penerbit, tahun terbit buku tersebut. Jika tidak ada, bisa memakai tahun buku tersebut. Dicetak jika keduanya tidak ada, banyak boleh tidak dicantumkan. Apabila kutipan lebih dari satu, maka perlu diurutkan sesuai dengan huruf alfabet. Yang ketiga, kutipan dari majalah, tabloid atau koran. Nama majalah, tabloid atau koran. Kata atau serangkaian huruf yang khas, nomor edisi lengkap dengan tahun terbit, nama kota diterbitkan majalah tersebut, lalu nama penerbit jika ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys. Habis guys. Enggak dimatiin. Maksudnya